Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Puspita dengan NIM 20220500101015. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Etika Pemasaran pada Pelaku Usaha Properti di Kendari. Yang pertama adalah latar belakang. Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan primer yang semakin mendesak dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Mencerminkan peningkatan kebutuhan akan perumahan. Properti syariah muncul sebagai alternatif yang menjawab kebutuhan ini dengan menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam seperti tanpa riba, tanpa denda, dan tanpa sita. Namun, meskipun properti syariah menjanjikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, praktik di lapangan tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa pelaku usaha menggunakan strategi pemasaran yang kurang transparan, seperti janji-janji yang terlalu menjanjikan tanpa memperhitungkan resiko yang ada. Fenomena ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap properti syariah sebagai model bisnis Islam. Etika dalam bisnis Islam memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada rumusan masalah yang dimana membahas bagaimana penerapan etika pemasaran oleh pelaku usaha properti Jepara di Kendari. Kemudian ada juga bagaimana kesesuaian praktik pemasaran tersebut dengan prinsip etika bisnis Islam. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yang dimana membahas mengidentifikasi penerapan etika pemasaran oleh pelaku usaha properti syariah di Kendari, mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip etika bisnis Islam. Kemudian ada manfaat penelitian yang dimana membahas teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan literatur terkait etika bisnis Islam, khususnya dalam konteks pemasaran properti syariah. Selanjutnya ada praktis yang dimana memberikan panduan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas etika pemasaran serta menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang mendukung penerapan prinsip. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep etika dalam Islam. Etika dalam Islam memiliki akar yang mendalam pada nilai-nilai spiritual yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah. Etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk menjalani kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam Islam, etika sering disebut dengan istilah akhlak, yang mencangkup perilaku baik yang dituntun oleh ajaran agama. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungan. Kemudian ada etika pemasaran yang dimana membahas etika pemasaran adalah standar moral dalam menawarkan produk atau jasa kepada konsumen. Dalam Islam, etika pemasaran menuntut transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Transparansi berarti memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen mengenai produk yang ditawarkan, termasuk risiko dan manfaatnya. Kejujuran memastikan bahwa tidak ada manipulasi atau penipuan dalam promosi produk. Sementara tanggung jawab sosial mencangkup kewajiban pelaku usaha untuk memperhatikan kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Kemudian ada prinsip bisnis Islam yang dimana membahas prinsip Islami meliputi penghindaran riba, gharar, dan maisir, serta menegakkan keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Riba dilarang karena menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, sementara gharar dan nasir dilarang untuk menghindari spekulasi yang merugikan. Next, metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di perusahaan properti Jepara yang terletak di Ranome Eto sejak 2 bulan terakhir, yang berlangsung dari awal bulan September sampai akhir bulan November. Sumber data
Ada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data. Ada 3 metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang terakhir ada teknik analisis data, yang dimana teknis analisis data ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Itulah tadi hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.